Selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Mejayan. Dari kita untuk bangsa, dari Semansa untuk Indonesia. Halo Sobat Semansa. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melaksanakan podcast atau cakap-cakap santai dengan tema mengoptimalkan efektivitas belajar melalui pemanfaatan gadget dengan baik di bawah pengaruh era digital. Dengan saya Anggita Maharani dan rekan saya Elmira Rida. Pada podcast kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa dan tentunya sangat menginspirasi kita. Beliau sebagai lulusan S2 Teknik Informatika dari Institut Teknologi 10 November, beliau memiliki pengalaman di riset di bidang teknologi pendidikan dan data manajemen, serta menjadi asisten dosen untuk 5 mata kuliah yang memperkuat kemampuan analisis, pengajaran, dan pengembangan solusi berbasis penelitian. Nah, setelah dijabarkan, tentunya Sobat Semansa makin penasaran bukan dengan narasumber kita kali ini. Ini dia narasumber luar biasa kita, Kak Alifianisa Alia Hasna Wigneswara, Magister Komputer. Untuk mengenal lebih dalam narasumber kita kali ini, mohon kesediaannya kepada Kak Nisa untuk dapat memperkenalkan diri. Kepada Kak Nisa dipersilahkan. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya adalah alumni SMA Negeri 1 Mejayan tahun 2017. Saat ini saya bekerja di ITS sebagai data analis dan juga sebagai asisten riset di bidang teknologi pendidikan. Jadi bagaimana kabar Kak Nisa pada hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, saya juga. Oke. Sepertinya pada hari ini narasumber kita telah bersemangat banget nih untuk sharing-sharing atau berbagi materi dengan kita semua nih Sobat Semansa. Tentunya dari para Sobat Semansa juga sudah gak sabar kan untuk mendengarkan podcast kita pada kesempatan kali ini? Seperti yang kita ketahui nih Sobat Semansa, teknologi terus berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satu kemajuan teknologi yang sering kita manfaatkan adalah gadget. Tanpa terasa, kebutuhan sehari-hari kita banyak yang bergantung pada gadget. Utamanya untuk belajar dengan memperbanyak materi dan informasi yang kita peroleh dari gadget. Namun, terkadang penggunaan gadget tidak hanya digunakan untuk belajar. Nah, kira-kira gimana nih cara kita buat mengatur waktu supaya gadget itu bisa benar-benar kita gunakan untuk belajar, bukan sebagai distraksi gitu, Kak? Oke. Jadi cara mengatur waktu agar gadget benar-benar digunakan untuk belajar dan tidak bisa menjadi distraksi. Oke. Bener sih, kalau aku setuju kalau misalnya gadget itu bisa jadi distraksi. Iya. Kayak misalnya kita lagi belajar gitu, terus habis itu ada Notif siapa WA. notif WA dari temen, ayo mabar gitu. Ayo mabar, berbahaya. Terus habis itu gadgetnya jadinya dipakai buat main. Aduh, sadar, aku harus belajar. Terus habis itu tiba-tiba ada TikTok itu siapa upload VT gitu, terus aduh penasaran buka, lanjut scroll gitu, terus habis itu belajarnya nggak jadi. Terus kapan belajarnya kalau kayak gitu? Ya bener kan, bener-bener distraksi gitu. Sebenarnya yang pertama, teman-teman itu harus tahu teman-teman itu biasanya belajarnya itu jam berapa. Jadi ini tentang mengatur waktu ya berarti. Teman-teman itu belajarnya jam berapa, dan cara terbaiknya itu adalah teman-teman itu harus mendisiplinkan diri sendiri. Susah memang, susah banget gitu, mengalahkan diri sendiri kan istilahnya. Belajar untuk mengendalikan diri gitu. Kalau misalnya ada notif WA, skip nanti dulu gitu. Ada notif YouTube, skip dulu. Ada IG, ada TikTok atau apa, seberapa pun menggodanya gitu, skip dulu gitu. Memang harus dilatih dan harus dimulai dari sekarang gitu. Saya kalau bukan sekarang itu kapan lagi gitu. Kalau tunda-tunda latihan disiplinnya gitu nanti malah lebih bahaya gitu.
Lagi pula kalau kita berhasil mendisiplinkan diri dari hal sekecil ini gitu, itu nanti kedepannya itu dalam masalah apapun itu akan bermanfaat buat teman-teman gitu. Jadi yang pertama harus disiplin dulu. Yang kedua adalah kalau misalnya teman-teman merasa aku belum disiplin, aku susah, aku nggak bisa gitu, teman-teman bisa cari aplikasi di Google Play banyak. Jadi aplikasi untuk mengunci aplikasi lain ada banyak, nanti teman-teman cari aja gitu. Jadi di aplikasi itu basically teman-teman itu bisa mengunci aplikasi-aplikasi yang berpotensi menjadi distraksi dalam tanda kutip itu tadi dalam waktu tertentu gitu. Misal aplikasi yang aku pakai dia itu aku udah set selama Senin sampai Jumat di jam sekian sampai jam sekian aku nggak bisa buka TikTok, aku nggak bisa buka IG gitu, aku nggak bisa buka Twitter. Kalau aku seringnya di Twitter kan, jadi kayak Twitter itu menggoda gitu, sama Facebook. Kalau aku sama Facebook itu menggoda gitu. Ada teman-teman upload meme baru gitu, itu udah pengen buka gitu, tapi nanti dulu gitu. Itu juga caranya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu benar-benar nggak bisa pakai aplikasi, udah pakai aplikasi, ternyata aplikasinya dimatiin biar teman-teman bisa buka TikTok gitu. Terus habis itu udah di titik yang teman-teman itu benar-benar kecanduan. Ini berarti ini arahnya kecanduan ya kalau udah kayak gitu, udah benar-benar kecanduan gitu. Apapun kecanduan ya, kalau misalnya udah di titik kecanduan itu aku sangat menyarankan untuk seek professional help. Cari bantuan profesional gitu loh, bisa psikiater, bisa psikolog. Kayaknya itu bisa pakai BPJS. Jadi kalau misalnya teman-teman dan keluarga itu punya BPJS, itu kayaknya itu bisa pakai BPJS untuk ke psikiater dan psikolog. Memang harus diterapi, itu memang susah dan bisa gitu. Mereka punya ilmunya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kayak, aduh aku udah kecanduan banget, aku nggak bisa kalau nggak pegang HP. Kalau misalnya aku nggak pegang HP itu tanganku gatel. Nah, kayak gitu tuh aku sarankan sekalian aja gitu, cari professional help kayak gitu. Nah, jadi tadi kan sudah kita bahas kan distraksinya kan jadi banyak banget ya. Betul. Nah, bagaimana cara memanfaatkan gadget dari banyaknya distraksi itu biar belajar itu menjadi maksimal di era digital ini? Oke. Bagaimana? Berarti memanfaatkan gadgetnya ya? Iya, secara maksimal. Sekarang bicara tentang gadgetnya. Oke. Tadi pertama udah yang jadwal tadi udah ya. Iya. Sekarang gadgetnya. Bagaimana cara memanfaatkan gadget secara maksimal? Jadi kalau belajar pakai gadget itu teman-teman bisa belajar dengan cara apapun. Itu positifnya ya kan. Betul. Kita semua tahu ya kalau misalnya kita belajar pakai gadget itu kita bisa belajar model apapun gitu. Mau cari video YouTube gitu, ya, terus bacaan PDF gitu. Bahkan dulu waktu aku masih SMA, aku belajar di internet itu aku carinya tuh materi kuliah gitu loh. Jadi aku nyari video YouTube waktu itu di ITB itu punya video kuliah dasarnya kimia, aku tonton gitu. Itu kan udah belajar pakai gadget, itu kan berarti 10 tahun lalu ya. 10 tahun lalu itu udah belajar pakai gadget. Jadi yang pertama, tentukan dulu kalian itu belajarnya gimana maksimalnya. Kalau misalnya kalian itu maksimalnya itu dibaca, berarti cari website atau cari apapun di internet itu banyak banget yang isinya itu materi pelajaran yang dengan format yang kalian suka. Misal kalian suka baca tapi bacanya PPT, atau kalian suka baca tapi bacanya itu blog, suka baca tapi bacanya itu apa ya, kayak paper atau apa gitu, itu ada banyak gitu. Terus habis itu yang kedua adalah kalian bisa memanfaatkan AI, tapi jangan kecanduan. Jangan kecanduan. AI itu bahaya. Jadi sebagai orang IT sendiri, karena aku orang IT ya berarti istilahnya. Sebagai orang IT sendiri dan aku juga asisten dosen. Aku sendiri juga kesulitan bagaimana cara mengatur mahasiswa aku tuh biar nggak kecanduan AI. Soalnya papa kayaknya di era sekarang itu
lebih ke ChatGPT. Iya, gitu. dikit-dikit tanya ChatGPT, dikit-dikit ChatGPT gitu. Iya. Ketergantungan pada akhirnya gitu loh. Sampai aku sampai di titik dimana aku dulu itu pernah aku kasih tugas kan ke mahasiswaku, tugas akhir semester waktu itu, ternyata semua itu pakai ChatGPT. Waduh. Cuma nggak satu kelompok doang nggak pakai ChatGPT, jadi ketahuan kan kayak gitu. Iya. Sebenarnya itu kelihatan kalau misalnya kita baca satu makalah atau apa itu ChatGPT atau bukan, itu sebenarnya kelihatan banget gitu. Itu ada satu kelompok tok yang nggak pakai ChatGPT, semuanya pakai gitu loh. Itu waktu awal-awal ada ChatGPT, sampai akhirnya kita bikin regulasi, kamu nggak apa-apa pakai ChatGPT, tapi Ini sebagai jangan referensi. dikopas Iya. ya, sebagai referensi, tulis sendiri. Soalnya kalau nggak gitu kan nggak berpikir gitu loh, otaknya mati. Iya, betul banget. Otaknya mati Iya. kalau misalnya gitu. Nggak apa-apa kalian pakai ChatGPT. Atau kalian misalnya punya nemu game edukasi atau apa, mungkin di Google Play Store itu ada banyak kok game-game edukasi yang dia itu adalah hasil penelitian dari mahasiswa dari dosen-dosen gitu. Kayak aku dulu itu pernah mengembangkan game buat belajar aksara Jawa. Nah, kayak gitu. Itu ada kayak di Play Store. Terus ada juga yang bikin game itu buat belajar matematika, ada game buat belajar integral, ada game buat belajar bahasa Inggris. Itu semua itu banyak gitu di Google Play Store. Kalau misalnya kalian itu suka belajar dengan main game gitu. Iya. Tapi main gamenya belajar, bukan main ML gitu. Beda. Itu memanfaatkan gadget. Beda game. Iya. Terus apa lagi ya memanfaatkan gadget selain itu? Kayaknya lebih ke situ sih kalau bagaimana cara memanfaatkan gadget. Oke. Terus juga kan tadi sudah Kak Nisa sampaikan ya Kak, itu manfaat-manfaat apa aja yang bisa kita peroleh dari pemanfaatan gadget sendiri. Nah, kira-kira sejauh mana sih Kak untuk penggunaan aplikasi pembelajaran itu buat membantu kita untuk mempercepat proses pemahaman dan juga proses pengertian kita terhadap materi yang baru kita pelajari gitu Kak? Oke. Sebagaimana penggunaan aplikasi pembelajaran di gadget dapat membantu kita memahami materi. Iya, betul. Sangat jauh. Sangat berpengaruh ya istilahnya. Sangat berpengaruh. Jadi kalau dulu itu kita ini sebenarnya banyak lagi ke ChatGPT ya. Kita terang-terangan aja. Kita sekarang ini pasti banyak banget kan pakai mahasiswa pakai generative AI. ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya itu. Jujur, aku sebagai mahasiswa sendiri, sebagai mantan mahasiswa sendiri ya, dengan adanya ChatGPT itu membantu aku memahami konsep dengan lebih gampang. Soalnya aku bisa langsung tanya gitu. Iya. Kita bisa langsung tanya gitu kan. Misal kalau SMA apa ya? Misal kalian lagi belajar fisika, terus habis itu kalian nggak paham tentang asas Black gitu. Terus, aduh aku nggak paham. Terus kalau misalnya aku mau tanya ke guru, kelamaan gitu. Ya udah, kita bisa langsung masuk ke ChatGPT, kita tanya dan sebagainya. Kalau misalnya kita nggak paham, kita bisa nyuruh dia buat pakai bahasa bayi atau bahasa apa gitu, sampai kita itu paham gitu. Berarti kan Bisa sebagai guru private juga bisa gitu ya? sebagai guru private juga gitu loh. Kalian bisa memahami materi bisa lebih cepat gitu. Yang awalnya kita itu harus nunggu 1 atau 2 hari dulu buat nanya ke guru atau nanya ke teman buat memahami materi, itu sekarang bisa dalam hitungan jam atau bahkan hitungan menit gitu loh. Sangat membantu sebenarnya. Cuma kayak gitu tadi, balik lagi, jangan sampai kecanduan gitu. Kalau misalnya kalian lagi dapat tugas gitu ya, dapat tugas dari guru gitu, terus habis itu aduh aku malas nih, udahlah aku taruh ChatGPT aja, ntar ketinggalan keluar lagi. Nah itu yang salah gitu. Tapi memang sangat-sangat berpengaruh gitu. Dan nggak cuma ChatGPT gitu, kayak tadi nonton video, terus habis itu baca di internet, baca itu. Kalau misalnya mungkin kalian baca jurnal masih terlalu sulit ya, mungkin baca buku, baca modul dari sekolah lain atau modul dari guru, dan baca PPT itu sangat mempercepat proses pemahaman materi kalian gitu. Semuanya sekarang serba mudah kalau kalian mau belajar dan kalian mau disiplin gitu. Selagi pemanfaatannya buat hal positif ya. Iya, why not gitu kan ya.
Nah, jadi dari manfaat gadget salah satunya dalam proses pemahaman materi tadi, bagaimana peran gadget dalam mendukung pembelajaran jarak jauh di era digital dan apa dampaknya terhadap konsentrasi belajar? Oke, peran gadget dalam mendukung pembelajaran jarak jauh dan dampaknya terhadap konsentrasi. Oke, pembelajaran jarak jauh. Mungkin teman-teman juga udah tahu lah ya kalau sekarang itu ada banyak bimbel online. Iya, betul. Iya, bimbel online yang harganya itu lebih murah daripada Yang offline. Yang offline kalian di sini atau kalian di situ itu. Jangan boleh sebut merek ya guys. Mencoba untuk tidak menyebut merek. Lebih itu. Dulu yang maaf keterbatasan ekonomi itu susah mengakses materi, sekarang jadi gampang gitu. Sangat-sangat berperan gitu. Jadi dengan adanya pengembangan teknologi pendidikan itu menjadi lebih aksesibel kepada semua orang gitu. Bisa diakses, mudah diakses. Dan itu apa ya istilahnya? Pada akhirnya kita bisa setara gitu loh sama orang lain gitu. Kalau dulu itu kita mau les nggak ada biaya, terus habis itu kita mau terkendala jarak, terus habis itu kita kalau rumahnya sekarang zonasi ya. Kalau dulu kan nggak ada zonasi, jadi teman-teman sekelas kan ada yang rumah yang Gemarang gitu, ya kan jauh gitu loh. Kalau misalnya mau les terus habis itu pulangnya ke Malabar kan juga bahaya gitu kan. Tapi sekarang kan enggak. Sekarang ke sini sekolah langsung pulang, terus nonton bisa belajar gitu loh di internet gitu. Tapi balik lagi, konsentrasi, harus disiplin. Soalnya distraksi itu macam-macam gitu. Kayak kalau misalnya tadi kita udah bahas tentang distraksi. Kalau misalnya ada distraksi dari HP-nya gitu ya. Tapi kadang-kadang kan juga ada distraksi yang dari kita sendiri gitu loh. Itu kan yang susah juga. Apalagi kalau teman-teman yang ada yang punya ADHD atau hal-hal yang mempengaruhi mental dan distraksi dan sebagainya itu tuh benar-benar susah gitu. Kayak kebetulan aku sendiri punya ADHD gitu, jadi benar-benar konsentrasi itu harus dijaga dari distraksi gitu. Apalagi sekarang kalau udah kuliah, kalau sekarang masih SMA masih ada buku gitu kan. Kalau misalnya kalian belajar pakai buku ya udah HP taruh gitu, HP taruh atau taruh di luar kamar gitu. Tapi kalau udah kuliah, udah jadi mahasiswa itu belajar itu cuma bisa dari gadget malahan gitu. Kalau kamu nggak pakai gadget itu kamu nggak bisa belajar, nggak ada bukunya soalnya. Itu sangat-sangat mengganggu. Kalau misalnya untuk menjaga konsentrasi, tiap orang punya caranya sendiri-sendiri lah ya. Mungkin caraku, cara mbaknya yang lain atau cara teman-teman lain itu berbeda. Memang harus dicari cara untuk menjaga konsentrasi itu tadi. Nah, terus gimana sih Kak untuk penggunaan gadget yang berlebihan itu dapat mempengaruhi kualitas belajar siswa di era digital? Soalnya kan kalau misalkan kita kecanduan pada gadget itu kan pastinya nanti memberikan pengaruh yang negatif juga buat diri kita sendiri gitu. Oke. Bagaimana penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi kualitas belajar siswa di era digital? Oke. Kalau aku sih selama penggunaan gadgetnya itu positif, ya justru akan mempengaruhi kualitas belajar menjadi lebih baik ya kan. Tapi kan sekarang itu nggak kayak gitu loh. Gadget itu gadget itu bisa dipakai untuk semua hal gitu. Mau belajar, kalau yang positif ya belajar, atau kalian mau berkomunikasi, kalian mau nyari hiburan itu pun juga banyak gitu kan. Ada sosmed, ada game gitu. Terus habis itu kalian mau hal-hal positif lainnya, hal-hal negatif lainnya, semuanya itu ada di gadget gitu. Kembali lagi semua itu kembali lagi ke bagaimana cara kita menggunakan gitu. Kalau misalnya kalian menggunakan gadget untuk hal-hal yang positif ya itu meningkatkan kualitas kita. Tapi kalau negatif ya sebaliknya gitu kan. Makanya harus dikontrol, memang harus dikontrol. Kita tuh nggak boleh apa ya istilahnya, terlalu tergantung pada HP.
Kalau misalnya kita terlalu tergantung pada HP itu, sekali kita nggak pegang HP itu kita pasti bingung gitu. Kalau dulu misalnya kita nggak pegang HP 1 hari itu masih oke lah ya, soalnya kan kita komunikasi dengan orang-orang cuma di sekitar kita dan sebagainya. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa gitu. Belum lagi yang kecanduan kayak gitu, harus diatur, harus mau meregulasi diri sendiri, harus mau mengatur, mengendalikan diri sendiri. Nah, tadi kan dari kita kan juga perlu mengatur untuk penggunaan gadgetnya itu bagaimana. Nah, kita itu sepertinya terdapat kesulitan untuk menciptakan keseimbangan antara penggunaan gadget untuk belajar atau untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu bagaimana cara agar menyeimbangkan untuk kedua hal tersebut? Oke. Kalau aku pertama kita harus mendefinisikan dulu ya, mana yang sifatnya itu penting. Misalnya kayak komunikasi, itu kan berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari ya. Komunikasi, mana yang hiburan, mana yang penting, mana yang belajar, mana yang negatif, mana yang itu harus didefinisikan dulu. Jadi teman-teman itu harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu susah sebenarnya. Jadi kita merasa kalau misalnya kayak sosmed gitu ya, kita merasa kalau sosmed itu tuh sebenarnya bukan hiburan, tapi kita tuh butuh gitu loh. Kita tuh butuh untuk untuk memberi makan kefomoan kita. Untuk memberi makan kefomoan kita gitu. Padahal sebenarnya nggak perlu gitu loh. Harus didefinisikan dulu, harus dipilah-pilah dulu, dipisah-pisah dulu. Kalau misalnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kayak komunikasi atau mungkin gadget untuk kesehatan, ya itu harus 24/7, harus 24 jam 7 hari gitu kan. Betul. Butuh gitu loh, emang butuh gitu. Tapi kalau yang lain yang sifatnya itu hanya hiburan. Itu diseimbangkan, dikurangi. Kalau misalnya kalian merasa itu terlalu banyak, itu harus dikurangi. Misal teman-teman juga bisa melihat di HP kita ada screen time. Kalian tahu screen time nggak? Seberapa banyak kita menghabiskan waktu di gadget. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang ini masih kesulitan buat bagaimana caranya menyeimbangkan gitu ya, teman-teman lihat dulu screen time-nya. Kan biasanya sudah dibagi untuk yang sosialnya itu berapa jam. Terus aplikasi mana yang sering kita buka. Betul, nah kayak gitu. Dilihat dari situ dulu. Kalau misalnya sekiranya itu terlalu banyak, ya udah kurangin gitu loh. Harus dikurangin. Lihat dari screen time-nya dulu. Yang kedua, kalau misalnya kalian sudah disiplin, kalian mau mendisiplinkan diri atau bahkan sudah disiplin, kasih jadwal gitu. Waktunya belajar ya belajar. Waktunya bermedsos ya bermedsos, nggak usah belajar kalau udah kayak gitu. Kalau udah waktunya nge-game ya udah nge-game aja, nggak usah belajar gitu. Kalau misalnya kalian belajar dicampur nge-game, belajarnya nggak maksimal. Sebaliknya juga kalau kalian nge-game-nya dicampur belajar, nge-game-nya juga nggak maksimal, betul kan? Itu juga nggak enak ke diri sendiri gitu loh. Jadi kayak jadi naik rank ya? Iya, kayak jadi naik rank gitu. Kayak jadi naik level gitu kan. Nah, itu harus lihat dulu screen time-nya teman-teman gimana. Terus habis itu dipisah dipisah jadwalnya kalau bisa. Ya, terus untuk saat ini kan kayaknya gadget itu udah berpengaruh banget ya Kak di bidang pendidikan. Nah, itu kira-kira apa mungkin nanti gadget itu dapat menggantikan peran guru dalam proses pembelajaran atau justru menjadi alat pendamping yang efektif gitu Kak buat membantu guru-guru itu memberi penjelasan materi gitu. Terus gimana sih kira-kira cara yang menurut Kak Nisa itu efektif gitu? Oke. Kalau menggantikan peran guru kayaknya enggak. Iya, kalau menggantikan peran guru ya sepertinya enggak. Apalagi guru di sekolah gitu. Kita nggak bisa menggantikan peran guru. Iya, betul. Guru itu penting gitu loh. Iya. Nggak cuma guru untuk mengajar, tapi guru sebagai role model gitu. Kita nggak bisa menjadikan AI sebagai role model gitu loh. Dia bukan manusia gitu, bahkan dia nggak punya akal gitu kan. Gimana caranya kita bisa menjadikan sesuatu yang nggak punya akal itu sebagai role model kita gitu.
nggak bisa gitu. Jadi kalau menggantikan guru itu tetap nggak mungkin. Tapi kalau menjadi alat pendamping yang efektif itu sangat bisa. Jadi penelitianku sekarang ini atau akhir-akhir ini, jadi kebetulan aku riset sama profesor di bidang rekayasa perangkat lunak untuk pendidikan. Jadi kami ini sering mengembangkan aplikasi-aplikasi atau bahkan mungkin game-game gitu yang bisa membantu untuk proses belajar dan juga membantu guru dalam proses pembelajaran. Nggak cuma ngajarnya juga, tapi mengolah nilainya. Kita sekarang lagi bikin AI untuk mengurus nilai. Jadi membuat asesmen berbasis AI untuk siswa. Terus habis itu nilainya juga diolah menggunakan AI. Itu sekarang kita lagi mengembangkan. Nah, kayak gitu kan sebenarnya menjadi pendamping guru gitu loh. Jadi guru menjadi lebih mudah dalam mengajar kayak gitu. Bagaimana caranya banyak sekali gitu. Bahkan nggak perlu menunggu hasil riset kami atau hasil riset dosen dan mahasiswa lainnya dulu. Bahkan yang ada sekarang pun itu juga bisa menjadi pendamping guru gitu loh. Misal ada banyak konten di internet yang bisa dipakai sama guru untuk mengajar gitu. Kan kan ada banyak gitu loh, bisa dipakai itu. Kalau misalnya guru butuh kayak peraga atau bahkan mungkin butuh contoh gitu ya, butuh contoh atau guru butuh modul, itu semuanya kan sudah ada di internet gitu. Semuanya bisa dimanfaatkan gitu. Tinggal bagaimana kreatifnya gurunya aja. Betul. Nah, jadi dari yang telah kita bahas tadi mengenai dampak positif dari gadget itu kan banyak sekali. Namun kan kita juga tidak bisa memungkiri bahwasanya kita akan ketergantungan kepada gadget. Nah, bagaimana cara agar bisa terlepas dari ketergantungan gadget? Oke. Bagaimana caranya agar terlepas dari ketergantungan gadget? Yang pertama, ya ini sama kayak yang tadi ya. Yang pertama adalah harus disiplin. Yang pertama kita harus sadar. Sebenarnya yang pertama itu kita harus sadar kok kita itu udah ketergantungan gadget. Harus sadar dulu. Soalnya kalau nggak sadar kamu nggak akan bisa gitu. Kita nggak akan bisa gitu. Kalau kita nggak sadar kalau kita udah ketergantungan sama gadget, kita nggak akan punya urgensi untuk mendisiplinkan diri, ya kan? Harus menyadari dulu. Harus mau introspeksi dulu. Aku udah kebanyakan pakai gadget. Dan ini sudah nggak sehat gitu loh. Harus ada dari dari kesadaran diri gitu. Atau kalau misalnya kalian nggak sadar itu, kalian harus punya orang yang mau menyadarkan kalian gitu. Kamu udah nggak sehat gitu. Dan kalaupun kita punya orang untuk menyadarkan, kita harus sadar diri juga. Kalau harus mau menerima gitu. Kalau misalnya kita udah dikasih tahu terus habis itu kita masih bebal kan itu juga udah nggak bisa gitu loh, nggak akan berguna gitu. Nah, harus sadar dulu. Nah, setelah kita sadar itu kita mungkin akan mau ubah diri sedikit demi sedikit. Setelah kita sadar itu, oh iya, aku kecanduan. Kok aku pakai rek ya? Oh iya, aku kecanduan gadget, aku kecanduan HP. Waduh, ini berarti aku harus mulai mengurangi gitu, harus mulai ini sedikit demi sedikit, harus mulai menjauhkan diri dari gadget gitu. Atau juga bisa bisa pakai aplikasi atau bisa pakai bantuan orang lain untuk tadi kayak professional help ke psikiater gitu. Atau kalau aku dulu itu punya temen yang HP ku itu aku suruh dia bawa. Jadi aku dulu sama temanku kan kita sama-sama dari IT ya. Apalagi kalau dulu itu waktu awal-awal kuliah yang awalnya kita tuh sekolah pakai buku terus habis itu beralih jadi gadget 100% gadget gitu. Itu susah gitu loh. Akhirnya aku sama temenku itu kita tukeran HP. Jadi selama di kampus itu kita tukeran HP. Kamu pakai HP-ku, aku pakai HP-mu, dikunci, kita nggak bisa buka HP satu sama lain. Yaudah kita akhirnya belajar gitu. Kita akhirnya belajar pakai laptop gitu. Nggak terdistraksi lagi, nggak ada sosmed lagi. Dan akhirnya kebawa gitu sampai sekarang. Kadang-kadang kita kalau
nggak pegang HP gitu ya udah gitu, jadi lebih fokus gitu. Nah tadi kan udah beberapa kali dimention ya Kak tentang siapa-siapa saja gitu yang bisa membantu kita untuk mengurangi distraksi kita terhadap gadget itu sendiri. Nah selain dari professional help, terus juga selain dari kesadaran diri kita, itu kira-kira pihak mana aja ya yang bisa membantu kita untuk mengurangi pengaruh buruk dari gadget itu sendiri? Oke. Yang pertama adalah orang tua. Apalagi teman-teman masih sekolah kan, betul. Masih mayoritas masih tinggal bersama orang tua juga. Sebenarnya orang tua juga bisa melihat kok kalau kalian itu terlalu lama memegang HP, terlalu lama pakai HP, terlalu lama main game, terlalu lama itu. Yang nutuk siswa pertama kali itu harusnya orang tua. Iya. Kau kesuwen main HP gitu, udah stop dulu gitu, stop dulu HP-nya, taruh dulu HP-nya, matikan dulu HP-nya. Orang tua yang pertama. Yang kedua adalah teman, support system kita selama di sekolah gitu, atau kalau kuliah ya selama di kampus gitu, teman gitu. Iya, soalnya jujur kayak lingkungan itu mempengaruhi banget sih Kak. Betul, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Iya, kalau misalkan kita juga ada di pertemanan yang ya mohon maaf ya, kadang yang mempengaruhi kita buat main HP, terus itu lama-lama kita kebawa arus gitu. Iya betul kayak gitu. Makanya kalau misalnya itu kita harus saling membantu dan saling menguatkan gitu. Kalau perlu ya sama kayak yang tadi itu tukeran HP aja sekalian kunci memaksa gitu, untuk fokus. Iya, jadi memaksa diri untuk fokus gitu. Dan kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya sama teman ya berarti kamu, teman kita semua satu circle itu ya harus sadar juga gitu kalau harus kerja sama juga gitu untuk apa? Untuk mengurangi ketergantungan pada gadget. Yang ketiga adalah mungkin bisa dari guru. Kalian kalau di kelas itu dibolehin pegang HP nggak? Tergantung sama gurunya sih Kak. Iya. Tergantung sama gurunya. Terkadang itu juga ada proses pembelajaran yang memang memerlukan gadget atau handphone itu sebagai media pembelajaran. Oke. Nah, tapi kalau dari kalian itu, dari pengalaman kalian itu ada nggak yang kita itu udah dikasih kesempatan sama guru buat pakai gadget terus tapi di kelas itu malah buka TikTok atau buka apa gitu. banyak gitu. Nah kayak gitu, kalau misalnya gurunya tahu mungkin bisa dari guru juga bisa berperan dalam itu ya, mengingatkan gitu. Jangan apa justru abai gitu jangan malah dibiarin aja gitu. Ingatkan aja, nggak apa-apa. Memang apa ya istilahnya, memang sudah tugas kita untuk mengingatkan peserta didik ya, karena aku juga punya mahasiswa gitu kan. Jadi memang sudah tugas kita untuk mengingatkan murid kita untuk apa ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang seharusnya dilakukan dan seharusnya tidak gitu. Kalau di kelas saya sendiri juga sebenarnya banyak kok yang kadang-kadang itu pakai HP terus habis itu buka, malah dulu itu ada pernah mabar di belakang, di kursi belakang itu mabar semua gitu. Terus habis itu saya sita gitu HP-nya gitu, saya sita gitu. Ini bukan waktunya main game gitu. Terkadang juga kita perlu tegas gitu ya. Iya, kita memang perlu tegas untuk apa? Untuk murid kita gitu. Iya, semata-mata untuk kebaikan mereka sendiri sebenarnya. Nah, dalam pemanfaatan gadget itu salah satunya seperti hal pengembangan keterampilan, apakah penggunaan gadget bisa lebih efektif dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional dan mengapa? Oke. Dalam hal pengembangan keterampilan, ini keterampilan apa dulu? Keterampilan itu kan banyak ya Kak. Mungkin bisa dari pembelajaran seperti akademik atau mungkin dari non akademik, itu kan juga banyak ya. Jadi mungkin informasi-informasi non akademik juga itu bisa kita dapatkan dari gadget. Betul, iya betul. Jadi dalam hal pengembangan keterampilan ya, pakai gadget itu bisa jadi lebih efektif daripada kita nggak pakai gadget gitu. Misal teman-teman suka merajut gitu. Nah kalau dulu kan kita kalau misalnya mau pengen belajar pola rajutan itu kita harus cari buku dulu gitu loh. Kalau nggak gitu kayak ikut workshop. Iya, atau ikut workshop, betul kayak gitu. Nah dengan adanya gadget kan kita bisa jadi lebih cepat gitu belajarnya. Itu kalau keterampilan yang apa, mungkin yang tangan atau apa gitu, keterampilan
saya itu keterampilan berbahasa. Nah, mungkin kalau teman-teman, saya nggak tahu sih kalau SMA sekarang itu sudah itu apa belum, tapi bahasa asing itu kalau kita terampil dalam berbahasa asing itu kita punya nilai plus yang sangat tinggi gitu Iya, betul. di kemudian hari gitu. Dan kalau dulu waktu 5 atau 10 tahun lalu bahasa Inggris saja cukup gitu, sekarang nggak cukup bahasa Inggris itu. Saya bahasa Inggris itu teman-teman juga kalau bisa itu belajar bahasa lain juga gitu, bahasa Jepang atau bahasa Cina, bahasa Mandarin. Nah, Mandarin ini itu sekarang lagi rame itu, bahasa Mandarin atau mungkin bahasa Jerman, bahasa Perancis atau apa. Semakin banyak yang banyak kita kuasai itu semakin bagus gitu. Nah, kalau dulu kan kita kalau mau belajar bahasa ya les. Iya, harus punya tutor. Iya, harus punya tutor. Nah, sekarang meskipun oke lah kalau kita belajar berbahasa itu memang sebaiknya benar pakai tutor gitu. Soalnya dengan belajar berbahasa dengan tutor itu kita bisa belajar kita bisa meningkatkan kemampuan bahasa yang aktif gitu. Kayak aktif itu berarti berbicara sama writing, sama menulis gitu. Kalau misalnya kita udah belajar bahasa terus habis itu kita nggak punya teman buat melatih bahasanya kan juga bakal hilang gitu. Nah, itu tradisional juga bagus, tapi masalahnya dengan adanya gadget, dengan ada sosial media, kita juga bisa nyari teman yang sama-sama belajar bahasa gitu loh. Atau bahkan mungkin kita bisa cari teman yang native speakernya sama. Iya, betul. Misalnya kayak aku sekarang lagi belajar bahasa Jepang gitu ya. Nah, aku punya teman di Discord yang dia tuh orang Jepang, jadi kayak kita sering komunikasi dari kayak bahasa Jepang gitu loh. Kita misalnya aku ngomong gitu tuh, kalau misalnya salah dia bisa benerin gitu. Nah, ini kan juga salah satu penggunaan gadget yang benar gitu. Dengan adanya gadget, kalian tuh bisa keterampilan menurut saya keterampilan apapun ya, hampir semua keterampilan yang ada di dunia ini bisa lebih bisa dipelajari dengan lebih efektif itu kalau kalian itu pakai gadget. Gitu. Terus untuk dari Kanisa sendiri itu kira-kira batasan waktu yang ideal bagi pelajar untuk menggunakan gadget itu selama proses pembelajaran itu kira-kira berapa jam atau berapa menit gitu Kak? Oke. Aku nggak bisa kasih angka kalau itu. Jujur aku nggak bisa ngasih angka ya. Soalnya setiap orang itu beda-beda. Tapi aku bisa bilang kalau batasan waktu maksimal untuk maksimal yang ideal untuk menggunakan gadget untuk belajar itu adalah selama kalian belajar. Jadi kalian bisa belajar 100% pakai gadget gitu. Bisa kok belajar 100% pakai gadget. Kalau misalnya kalian merasa kayaknya kalau aku belajar pakai gadget selama periode belajar itu gimana ya, kok aku gak mau terdistraksi gitu ya, mungkin dikurangi misal 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu, atau secara gradual atau apa ya, cara perlahan-lahan ditingkatkan gitu, atau bahkan mungkin misalnya itu ya dikurangi, ya apa ya istilahnya, kita kalau saya sendiri nggak bisa ngasih batasan waktu gitu, setiap orang juga beda-beda gitu, tergantung idealnya masing-masing ya berarti Kak. Kalau aku sendiri karena aku sudah terbiasa belajar pakai gadget ya, aku bisa belajar 5, 6, 7, 8 jam pakai gadget gitu. Tapi kan mungkin kamu nggak bisa gitu loh, mungkin orang yang lain nggak bisa. Lawang aku belajar pakai buku 4 jam aja nggak kuat kalau lagi 8 jam gitu kan. Mungkin kita nggak bisa. Bagi kalau ideal itu nggak bisa sih. Saya nggak bisa ngomong kalau gitu. Nah, Sobat Semansa, usai sudah cakap-cakap kita pada kesempatan kali ini. Jadi, ternyata gadget adalah suatu hal yang bisa kita gali lagi manfaatnya yang lebih banyak hal positif maupun negatif. Untuk hal itu merupakan ketergantungan dari kita sendiri ya Kak Nisa. Jadi itu merupakan salah satu hal kita bisa mengambil positif atau negatif itu dari diri kita sendiri yang utamanya. Mungkin memang orang lain berpengaruh terhadap itu seperti mengingatkan atau lain sebagainya. Namun kunci utamanya tetap dari diri kita sendiri. Jadi tanpa terasa, pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup podcast kita kali ini.
Kami juga tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Nisa atas wawasan dan juga informasi yang telah dibagikan kepada kita semua serta dari para sobat semansa yang menonton podcast inspiratif kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan pada podcast kali ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan para sobat semansa. Mohon maaf apabila dari kami terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel SMA Negeri 1 Mejayan. Terima kasih, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.